Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat semua. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang cara membuat daftar isi dalam sebuah karya tulis, baik laporan maupun makalah. Pertama kita akan membuka Microsoft Word di komputer. Bisa Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2010, dan bisa juga sampai 2016. Intinya untuk membuat daftar isi kita akan pertama membuka Microsoft Word. Ya, klik kiri pada taskpad atau klik kiri juga pada mouse kalau kita menggunakan mouse. Nah, sekarang sudah terbuka layar Microsoft Office Word. Pertama kita akan menempatkan dulu pada posisinya, kita akan menulis. Kalau biasanya di dalam karya tulis itu menggunakan jenis huruf Times New Roman. Sekarang kita akan pilih dulu di menu bar, pilih jenis huruf. Kita cari Times New Roman. Times New Roman tulisannya. Nah, kemudian bisa kita ganti ukuran hurufnya menjadi 12. Nah, sekarang pada keyboard kita tekan caps lock untuk huruf besar. Kita tulis daftar isi. Nah, daftar isi, biasanya daftar isi itu berada di tengah. Nah, sekarang untuk menengahkan kata pada layar ini, kita akan tekan di menu bar center. Ya. Bisa dicari, bisa juga langsung di keyboard dengan menggunakan kontrol kombinasi C. Maka dia akan langsung berada di tengah. Setelah itu kita enter. Agar kembali ke pinggir, bisa kita menggunakan rata kiri, bisa menggunakan rata kiri kanan. Karena kita menggunakan dimeratakan antara bagian kiri dan kanan. Saat ini saya pilih justify atau Ctrl C kalau langsung ke tombol kombinasi. Nah, sekarang dalam daftar isi biasanya yang pertama kata pengantar. Nah, untuk seperti ini, biasanya di antara setelah itu ada garis namanya titik-titik, ya. Ya. Kemudian dalam pembuatan titik-titik itu kita untuk meluruskan. Kadang kalau kita membuat daftar isi, kalau hanya menekan titik seperti ini, maka hasilnya nanti tidak akan lurus. Tetapi kalau kita menggunakan tab stop, maka nantinya garisnya akan jadi lurus seterusnya. Baik. Untuk daftar isi, pertama kita sebelum kata pengantar, kita akan menulis untuk halaman cover. Biasanya kan di dalam buku itu ataupun karya tulis ada namanya cover atau halaman awal, cover. Nah, untuk meratakan ini, kan biasanya kalau kita menekan titik-titik seperti ini, sampai ke belakang, kemudian kita akan menulis lagi di bawahnya, contoh, kata pengantar. Kemudian titik-titik. Ini dalam penglihatan kita sudah lurus. Tetapi kalau kita tidak menggunakan tab stop, maka dia akan berantakan saat kita print ataupun hasilnya nanti kita cetak. Maka seperti ini, kita harus buatkan namanya tab stop. Ya. Tab stop itu artinya di mana berhenti tempatnya untuk tanda titik tersebut. Sekarang kita posisikan di angka nomor 5. Ya. 5, kemudian di
5,5 kita pilih untuk menentukan halamannya seperti I atau I2 atau halaman 1. Nah, untuk itu kita mencari bagaimana untuk mencari titik-titik seperti itu, maka kita pilih menu home, kita pilih menu bar, kemudian kita pilih home. Nah, di home kita akan mencari, klik kiri, ada paragraf, kemudian di sudutnya itu, ini di sudut ada tanda segitiga atau panah, kita klik kiri. Kemudian saat itu kita cari di bawah, sudut kiri bawah, tertulis tabs. Nah, tabs kita klik kiri. Nah, untuk tabs klik kiri, kita pilih contoh kalau kita mau membuat garis ataupun garis putus-putus atau titik putus-putus, terserah kita pilih. Saat ini kita pilih untuk nomor 2. Titik putus-putus. Nah, sekarang kita pilih OK, klik kiri OK. Nah, sekarang kita tekan tab saja di keyboard pada layar pada komputer atau laptop kita. Nah, tekan tab. Nah, sekarang langsung otomatis. Kemudian tab lagi. Anggaplah kita kasih halaman untuk cover ini I, ya, huruf kecil. Kemudian setelah itu enter, kita langsung enter. Kita tulis lagi kata pengantar. Kata pengantar. Setelah kata pengantar, kita tekan lagi tab di keyboard. Langsung kita tekan. Nah, kemudian tab lagi, kasih lagi halaman I2 ya. Begitu seterusnya. Kemudian biasanya setelah itu daftar isi. Ya, inilah daftar isi. Sekarang kan ini namanya halaman daftar isi. Biasanya daftar itu tulisannya huruf besar. Kalau dia halaman judul, berarti kita harus huruf besar juga di daftar itu supaya membuat karya tulis kita itu gampang untuk didapati. Pertama kita tekan caps lock lagi di keyboard. Pastikan bahwa kalau caps lock itu dia akan ada lampu indikator menyala pada keyboard. Daftar isi. Sama seperti yang tadi, kita langsung tekan tab lagi. Tidak perlu lagi kita tekan titik-titik. Tab satu kali, kemudian tab lagi satu kali. Pilih halaman I3 ya. Huruf kecil ya. Nah, setelah itu kita tambah ke belakang, bisa bab 1. Bab 1. Dalam bab 1 itu bisa kita kasih halaman, tekan tab lagi. Nah, kemudian kita tekan lagi tab karena kita sudah kasih tadi namanya tab stop, halaman 1. Dalam bab 1 biasanya ada namanya judul di situ. Nah, ada judul biasa berangka 1 contoh. Ini kita kasih di sini nomor 1, tab dulu, pasang tab stop. Nomor 1. Bagian dari bab 1 biasanya halaman judul atau dalam pembahasan. Contoh kalau dalam sebuah buku atau karya ilmiah, untuk bab 1 dia membahas tentang latar belakang. Nah, latar belakang. Latar belakang. Kita tekan lagi tab stop. Nah, kemudian tab stop lagi. Nah, ini kita berada di halaman kedua. Sejarah. Sejarah singkat. Ini namanya judul-judul pada bab 1. Tekan tab stop lagi. Kemudian tekan bab 3. Nah, kemudian kita enter. Kemudian kalau kita mau masuk di bab 2, tekan lagi bab 2. Tab stop lagi. Kemudian contoh halaman kalau berada di bab 2 mungkin halaman 5 atau kita langkai karena mungkin pembahasan dalam sejarah dia mau ngambil 2 halaman, contoh halaman 5. Nah, bab 3 kita persingkat saja. Ini contoh seperti itu ya, bab 3 tab stop, tab halaman 7. Kemudian ada penutup. Misalnya penutup itu terdiri dari kesimpulan dan saran. Mungkin halaman 10.
Saya kira cukup sekian untuk cara pembuatan daftar isi. Untuk bagaimana mengetahui cara pembuatan daftar isi agar kita tidak susah untuk membuatnya, tapi gampang dan praktis. Kadang yang kita ingin membuat makalah ataupun karya tulis, bahkan dalam mahasiswa penyusunan skripsi, kadang kalau kita membuat daftar isi tanpa mengetahui triknya untuk membuat rapi, maka kadang hasilnya jadi berantakan. Maka bisa melihat tutorial ini untuk mengetahui. Silahkan untuk ada pertanyaan, silahkan nanti komentar di kolom komentar di bawah deskripsi ini, untuk kalau ada sesuatu yang kurang jelas yang mau dipertanyakan tentang cara untuk membuat daftar isi dalam sebuah karya tulis atau sebuah makalah maupun laporan. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.